sebenarnya Bapak Ibu rezeki itu sudah diatur, cuma caranya aja yang belum tahu apakah itu halal, apakah itu haram. Jadi bisa jadi kalau misalnya kita kayaknya kita itu harus kerja keras, kerja ngoyo, melupakan kewajiban kita sebagai seorang yang beragama gitu kan, sebagai seorang khalifah, itu kayaknya dapatnya gede. Tapi kalau kita beribadah ya itu juga bisa dapatnya sama sebenarnya ya kalau kita patuh, cuma caranya aja yang nggak pasti ya. Maka itu di Al-Quran disebutkan ya kita harus dapatkan secara halal gitu kan, dan bekerja di awal ya, ikhtiar ada yang langsung dapat gitu, tapi ada yang seolah-olah Allah buat itu menunda, seolah-olah ditunda untuk diberikan nanti secara paket lengkap gitu kan ya. Kenapa? Dikisahkan pada waktu itu pada Nabi Ibrahim ya, teman-teman di sini mudah-mudahan tahu ya sa'i. Tapi sebenarnya sa'i itu adalah bukan lari-lari kecil. Sa'i itu adalah kesungguhan ya, karena pada waktu itu ada wanita yang sungguh-sungguh ingin menjalankan perintah Allah ya, sungguh-sungguh berusaha untuk mencari rezeki ya. Nah kemudian pada saat Nabi Ismail ya, waktu itu Ismail lahir gitu kan ya, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk meletakkan Sayyidah Hajar dan Ismail ke satu lembah ya. Karena ini perintah Allah, jadi Nabi Ibrahim tahu ya perintah Allah itu tidak ada yang disia-siakan. Akhirnya dibawalah ke lembah pada waktu itu. Nah kemudian pada saat Nabi Ibrahim ingin meninggalkan Sayyidah Hajar dan Ismail, istrinya bertanya, ya Ibrahim, apakah ini Allah yang perintahkan? Nabi Ibrahim bilang, ya ini Allah yang perintahkan. Kemudian Sayyidah Hajar, kalau Allah yang perintahkan ya aku akan ikuti, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang mengerjakan perintahnya. Akhirnya Nabi Ibrahim meninggalkan tersebut. Nah dari kisah inilah itu kemudian direfleksikan ke kehidupan kita yang sekarang ini, bahwa kadang-kadang memang seorang istri itu ditinggal oleh suami dalam jangka waktu yang lama untuk mencari nafkah ya. Tapi hebatnya Sayyidah Hajar ini berpikiran positif, ini perintah Allah ya. Mungkin zaman sekarang itu nggak seperti itu. Wah kemana aja sih lu, seharian nggak ada kabar misalnya, wah aneh-aneh ya. Karena di rumah tangga itu Bapak Ibu ada setan yang mengganggu kita ya, ada jin yang mengganggu kita, ingin tercerai-berai pernikahan kita, makanya diganggu seperti itu ya. Kembali ke kisah tadi, Sayyidah Hajar tahu nih bahwa untuk mencari rezeki kita harus bergerak ya, nggak boleh diam. Nah Sayyidah Hajar memberi kasih gitu kan ke Ismail, tapi qadarullah itu nggak keluar, sehingga akhirnya dia ingat prinsip yang pertama, bahwa kalau pengen cari rezeki kita harus bergerak itu katanya ya, bergerak. Akhirnya bergeraklah dia ke atas, mendaki dengan pikiran positif, tidak berprasangka buruk ke Allah, selalu berprasangka baik. Naiklah ke bukit gitu kan, ke atas bukit. Nah karena dia selalu berprasangka baik ya, jadi kalau di Arab itu hal-hal kotor ya disaring menjadi yang baik, itu disebut tasfiyah namanya. Keluar saringannya itu disebut yang namanya sofa ya. Orang baik disebut sufi, perempuan yang baik itu disebut yang namanya sofiyah ya. Nah makanya bukit itu diabadikan menjadi sofa, karena ada satu orang wanita yang berjuang dengan sungguh-sungguh mencari ridho Allah untuk mencari rezeki menghidupi anak-anaknya Ismail ya. Hingga pada waktu itu dia sudah sampai puncak bukit, melihat nih di bawah itu seperti ada air ya, di lembah tersebut gitu kan ada air gitu. Akhirnya dengan perasaan senang ya berpikir bahwa wah itu ada harapan nih untuk memberikan makan kepada anak saya Ismail ya, karena ada secerca harapan ya. Dalam bahasa Arab harapan yang besar itu ya disebut dengan marwah ya. Turunlah dia ke marwah, mendekati sumber air tersebut, oh ternyata ini bukan gitu kan ya, bukan. Akhirnya kembali lagi ke atas, terus positif ya, diabadikan juga akhirnya menjadi bukit sofa dan bukit marwah ya, karena dia bekerja usaha dengan sungguh-sungguh, dijadikan yang namanya sa'i seperti itu ya. Hingga akhirnya sampai dengan 7 kali ya beliau bolak-balik, tangisan dari Ismail semakin lama semakin kencang. Akhirnya pada hentakan kakinya keluarlah air. Melihat itu ibundanya ya, Sayyidah Hajar melihat, wah ini ada air zam keluar terus. Bukan dia bilang ijma, kalau ijma itu ngumpul, tapi kalau zam keluarlah dan terus mengalir ya. Lihat bagaimana Allah Bapak Ibu memberikan rezeki yang tadinya kita kira itu kalau orang biasa melihat, wah kok cobaan saya begitu berat gitu kan, nggak ada hasil gitu. Tapi pada saat itu, itulah Allah memberikan kita untuk istighfar ya. Coba kalau langsung dikasih rezeki, mungkin kita nggak istighfar, mungkin kita nggak bisa ibadah, mungkin kita nggak bisa tahajud, mungkin kita nggak bisa doa, ataupun melatih dari kesabaran kita ya. Makanya dari Allah itu kalau kita niatkan
ibadah ya, Allah akan ganti ya di waktu yang tepat dan terus mengalir membawa kebaikan ya.